warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Friska Malia dengan NIM 11221024, kelas MA 22C03, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang terhormat kepada Bapak Halipi Hazizan, SPTMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis atau hasil laporan dari kunjungan saya kepada UMKM yang telah saya lakukan, di mana kunjungan UMKM itu saya melakukan di UMKM toko sembako yang dekat yang berada di sekitar rumah saya, di mana toko tersebut bernama Toko Akila. Berikut video pendek hasil kunjungan saya terhadap toko tersebut. Siang Pak. Siang juga. Dengan toko apa ini Pak namanya? Toko Akila. Ya Pak, di sini saya mau bertanya Pak. Di sini itu siapa pelanggan setia di sini? Apakah warga sekitar saja atau ada pedagang kecil lain? Warga sekitar. Terus barang apa saja yang paling cepat laku Pak dan paling dicari pelanggan? Rokok, minyak, telur. Berarti bahan sembako gitu ya Pak? Iya. Terus dari mana Bapak mendapatkan pasokan barang? Apakah belanja sendiri ke pasar atau dari distributor yang datang ke sini? Belanja ke pasar. Belanja ke pasar, berarti ya sendiri apa ya? Iya. Itu berapa hari sekali Pak? Nggak tentu, sekarang sekali 2 hari, kadang tiap hari, tergantung ekonominya. Terus bagaimana cara Bapak menentukan jumlah stok agar tidak terjadi penumpukan barang yang kadaluarsa atau malah kehabisan stok? Yang cepat yang di stok barangnya, yang cepat lakunya. Terus bagaimana, kan banyak warung sembako terkendala masalah bon ya atau piutang pelanggan. Apakah di sini memperbolehkan pelanggan berhutang? Tidak, tergantung orangnya doang. Orang-orang paling dekat doang yang kasih ngutang. Iya. Terus apakah uang pribadi sama uang hasil warung itu dipisahin atau disatuin gitu loh? Dipisahin ya. Terus saat ini warung kan dikelola mandiri atau ada bantuan dari orang lain gitu Pak? Mandiri. Mandiri. Terus jika nanti warung ini buka cabang, kriteria orang seperti apa yang Bapak percaya untuk memegang lokasi? Yang mungkin yang dipercaya orang yang jujur, yang betul dikenal dengan akrab, yang bisa dipercaya. Soalnya kan sekarang banyak penipu. Terus apakah sudah menggunakan aplikasi kasir seperti POS atau masih menggunakan buku nota atau manual? Manual. Berarti warung ini tidak menerima pembayaran digital ya Pak? Apa menerima? Oh enggak. Terus apa langkah yang diambil untuk mencegah kehilangan barang atau pencurian atau kerusakan barang akibat tikus atau apa gitu? Di sini mah nggak ada barang-barang rusak kecuali barang expired bisa diretur sama salesnya. Berarti kalau misalnya yang kehilangan itu caranya gimana mencegahnya? Ya kita harus teliti melihat orang yang beli supaya kita nggak keliru. Kita lihat satu persatu, kita ladeni satu persatu apa yang diambilnya biar bisa kita lihat dengan benar, dengan hati-hati biar nggak kehilangan. Yes lah. Ya. Terus apakah ada kendala terkait kayak lokasi usahanya, misalnya kayak status lahannya atau sebagainya? Nggak ada masalah sih kalau soal tempatnya. Oh berarti untuk saat ini mah masih Oke oke aja lah. aja. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Dari hasil kunjungan saya tersebut, di mana toko ini merupakan toko sembako yang bernama Toko Akila, yaitu adalah toko yang berlokasi di pemukiman warga, di mana toko tersebut itu pasti beroperasinya itu seperti dari pagi sampai malam, dan pengembangannya agar bisa menjadi. Terus berdasarkan kunjungan saya, dari sisi aspek pemasarannya itu pelanggan setia Toko Akila itu ya saat ini tuh seperti warga sekitar atau warga murni berasal dari warga sekitar tersebut, di mana barang-barang yang menjadi primadona atau menjadi yang dicari-cari itu seperti
rokok, minyak goreng, dan telur. Nah, terus pemiliknya itu menyampaikan bahwa perputaran barang ini tuh sangat cepat karena merupakan kebutuhan pokok harian. Namun, jika harus membesarkan toko Aquila ini, kita tidak boleh hanya menunggu bola. Jadi, kalau saya itu menyarankan kayak ada strategi market penetration itu. Jadi kita itu harus menganalisis mengapa warga memilih toko Aquila dibanding kompetitor lainnya. Apakah karena faktor kedekatan atau keramahan? Kedepannya menurut saya itu toko Aquila itu bisa mulai menyediakan layanan pesan antar atau delivery khusus untuk warga radius 1 km agar volume penjualan meningkat tanpa harus menunggu pelanggan datang ke toko. Nah, menurut pendapat saya dari sisi pemasaran ini, kalau dibilang toko tersebut itu seperti toko utama para warga itu untuk belanja ke toko tersebut, dimana kadang orang yang warung-warung kecil pun itu juga kadang sering beli ke toko tersebut. Nah, bukan hanya dia itu menjual seperti rokok dan telur dan lain-lain, tapi ia pun juga menjual seperti makanan-makanan anak kecil ataupun sebagainya. Dan pendapat saya juga toko tersebut itu untuk jam kerjanya atau jam bukanya juga itu dibilang seperti hampir 24 jam. Apalagi mungkin nanti di bulan puasa itu dimana toko tersebut itu kadang hampir 24 jam, benar-benar 24 jam bukanya. Terus untuk pemasarannya, kalau dibilang untuk kita memasarkan produk-produk lain kayaknya nggak terlalu namanya warga bagaimana hati kita, walaupun kita sudah memasarkan, kalau kitanya kurang suka atau kurang memilih toko tersebut mau buat apa. Intinya ya, kalau menurut saya itu, pendapat saya itu, selagi tidak merugikan buat si toko ataupun saya, ya kita fine aja. Karena ya pendapat saya, selagi kita nggak adu harga, ya mau buat apa gitu kan. Dan terus tadi juga membahas mengenai aspek keuangannya. Mungkin dari semua usaha itu, ini tuh adalah bagian yang paling krusial atau yang paling sensitif banget, karena itu adalah hal yang paling merujuk kepada kayak modal kita kah, terus keuntungan kita kah. Jadi itu adalah hal-hal yang keuangan itu adalah hal yang sangat krusial atau hal yang sangat sensitif sekali. Nah, di toko Aquila ini sistem keuangannya itu masih menggunakan manual gitu kan. Kayak aspek keuangannya itu masih manual, tidak ada pencatatannya manual gitu. Terus saya mengapresiasi dari toko tersebut itu dimana dia itu sudah memisahkan mana uang pribadi dan uang hasil usaha. Kadang kan dari beberapa orang pun atau di beberapa usaha pun masih banyak yang menyatukan atau menjadi satu, itu uang usaha dan uang pribadi. Jadinya di dalam uang tersebut itu blunder. Jadi manakah keuntungan saya berapa dan apakah saya membalik modal, seperti itu. Jadi saya mengapresiasi di toko ini itu, walaupun dia ini masih pencatatannya masih manual, tetapi dia sudah memisahkan mana uang pribadi, mana uang yang uang usaha gitu, hasil usaha. Terus tadi saya juga
dimana dia juga memiliki kebijakan ketat mengenai piutang ataupun yang hanya diberikan kepada orang terdekat. Pendapat saya emang betul, karena kadang seperti ini, orang terdekat pun saja kadang tidak tidak mau maksudnya tidak berkenan lah gitulah ya bahasanya, tidak berkenan untuk membayar hutangnya, apalagi orang yang tidak terdekat. Kadang kita dalam memberikan sebuah pun, pendapat saya itu kayak memilah atau memilih dimanakah apakah orang ini amanah atau tidak, karena dalam usaha itu kita itu sudah pasti dalam usaha itu kita tuh harus mencari keuntungan. Masa kita dalam usaha ingin rugi? Di mana-mana kan setiap usaha pasti kita ingin untung kan. Dan terus dimana menurut saya juga ini menunjukkan bahwa fundamental keuangan mereka itu sehat. Jadi dimana sistem keuangan mereka itu sehat tanpa ada campur tangan para piutang. Kadang kan kalau misalkan kita sudah dicampurkan oleh kayak utang piutang gitu, ada yang berhutang, pasti keuangan kita itu jadi acak-acakan gitu kan. Namun yang saya sayangkan ini pada aspek teknologi, saat ini toko Akila kan masih menggunakan nota manual dan menerima pembayaran digital dan belum menerima pembayaran digital seperti kris. Terus di era digitalisasi ini juga penggunaan aplikasi kasir seperti POS berbasis Android juga kan sangatlah murah dan mudah kan. Menurut saya juga, pendapat saya nih, apakah tidak sebaiknya saja toko Akila ini itu sudah menggunakan digitalisasi seperti tadi itu pembayaran menggunakan aplikasi kasir atau POS Android, dimana kan toko Akila ini itu tersebut dengan toko besar ya, toko sembako besar, dan para warga hampir sebagian juga belanja di toko tersebut kan. Apakah tidak sebaiknya untuk memudahkan kita juga, untuk memudahkan kita dan para pelanggan, dimana kita itu mempunyai mesin kasir atau aplikasi kasir lah POS pada Android, apalagi dengan zaman teknologi ini kan. Jadi pemilik itu tidak perlu bingung gitu, tidak perlu bingung menghitung kayak stok secara manual di akhir hari gitu. Terus saya juga merekomendasikan penggunaan kris untuk minimalisir risiko uang palsu dan mempermudah transaksi bagi pelanggan yang tidak membawa uang tunai. Kan zaman sekarang itu kita bisa tertipu daya oleh namanya uang palsu. Kadang uang palsu dan uang asli pun itu hampir sama. Kalau kita orang awam atau orang kita tidak tahu apa-apa, mungkin kita menerima saja tanpa kita tahu dampak ke kitanya itu apakah emang ini uang asli atau uang palsu. Jadi mungkin juga ada orang yang kadang seperti ini. Pendapat saya, kenapa kita memerlukan kayak kris gitu kan, bukan kita menyampingkan pembayaran secara cash. Iya, kita masih oke pembayaran secara cash, tetapi untuk seperti apakah kita tidak sebaiknya juga kita itu memakai juga digital seperti penggunaan kris gitu kan. Karena banyak sekali kasus-kasus dimana ketika kita itu melakukan pembayaran, kadang uang tersebut itu sobek, terus mungkin entah sobek emang dari awal atau akhir gitu kan. Nah makanya itu terus misalkan nih kita kan lagi banyak yang beli, kemudian kita asal ngasih tanpa kita kayak ini saya habis segini, kita nggak tahu barangnya. Nah kan jadi di situ juga akan kayak merusak tatanan kayak barang kita, apakah benar barang ini udah terjual atau belum. Kalau misalkan kita kayak gitu kan kita nggak tahu, oh dia beli ini dia bayar tapi
kita nggak tahu dia beli apa gitu, sedangkan kita tuh harus tahu barang apa yang dia beli untuk menghitung stok kita gitu kan. Terus dalam aspek terus juga kan memudahkan bagi mungkin kan sebagian orang juga kan nggak sih, masa sih gitu zaman sekarang kita nggak punya dana, nggak punya aplikasi digital lainnya gitulah, keuangan digital gitu kan, masa kita nggak punya gitu kan. Kan kadang orang itu tidak lepas dari gadget gitu, dimana memudahkan itu, dimana kris itu memudahkan ketika orang tersebut tidak membawa uang tunai. Nah, orang tersebut bisa kan bertransaksi menggunakan kris untuk memudahkan si pembeli dan penjual, dimana penjual juga akhirnya tidak memberikan dia hutang, dan si pembeli juga dia tidak merasa mempunyai hutang gitu, seperti itu. Terus kayak aspek hukum dari hasil kunjungan saya tersebut kan sebenarnya udah nggak ada tuh yang namanya kendala izin usaha yang berada di lingkungan yang kondusif ini. Nah, terus untuk risiko kehilangan, pemilik itu mengandalkan ketelitian mata dalam memantau setiap pengunjung. Kalau pendapat saya nih, kadang kita lihat oleh mata kepala kita sendiri pun kadang salah, kadang keliru. Pendapat saya mengusulkan apakah tidak sebaiknya toko tersebut dipasang CCTV untuk memudahkan. Gak mungkin lah kita gini, misalkan di dalam ketika banyak yang belanja, masa kita harus melihat satu persatu, orang ini beli apa, orang ini beli apa. Tidak mungkin kan, karena kadang takutnya kan yang kita lihat itu juga salah gitu, nggak memudahkan gitu loh, soalnya gini ya, zaman sekarang itu nggak dari anak kecil sampai pun dewasa pun tidak luput tuh. Bukannya kita membandingkan yang namanya seperti mencuri atau apa ya, tapi kan dengan memudahkan kita memasang CCTV, kita tahu orang ini loh, misalkan saya kehilangan stok barang ini, saya cek dulu benarkah apa saya yang keliru, saya salah taruh atau saya salah menghitung atau gimana. Ketika kita sudah mengecek CCTV tersebut, kan kita bisa tahu, ini barang saya ini segini loh, saya salah naruh loh, saya salah menghitung loh, ternyata barang saya itu hilang karena orang ini, karena orang itu, seperti itu kan. Terus jadi kan kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain gitu loh. Kalau kita bukannya kita kayak meragukan keinginan kayak tatapan dia gitu loh, tapi kan namanya masa kita risih lah. Misalkan gini, contoh seperti saya berhadapan dengan seorang penjual yang seperti itu. Ketika kita ingin beli apa-apa, kita dilihatin terus, pasti kita risih kan, kita tidak nyaman kan, dan itu akan mengurangi minat para pembeli untuk belanja di tempat tersebut kan. Terus jadi cara meminimalisirnya gimana? Ya itu apakah kita tidak memasang CCTV saja gitu kan. Bukannya kita kayak sok banget pasang CCTV, bukan itu. Karena pasang CCTV juga kan ada keuntungannya bagi kita dan bagi para pelanggan. Kita tidak mengalami suatu kerugian dan pelanggan tidak mengalami suatu permasalahan, seperti itu kan.
Terus apa ya, untuk risiko besar rusak itu kan sistem retur ke sales sudah berjalan dengan baik kan. Jadi emang pendapat saya itu, kalau ketika saya ini contoh, saya ketika saya belanja di toko tersebut, emang kadang dia ngomong, oh ini sudah kadaluarsa, oh ini udah nggak layak, tapi bukan berarti barangnya itu rusak seperti digigit tikus atau apapun ya, tapi emang murni karena itu expire kan. Kadang kita kan nggak tahu ya namanya barang itu, walaupun kita sering melihat, sering kita audit lah gitu kan, karena kan kita juga terlewat sedikit kan. Nah seperti itu. Terus apa namanya, kalau secara hukum kan usaha tersebut kan ya legal seperti CV. Terus toko Akila ini juga perlu mengurus NIB. Nah saya tadi karena keterbatasan waktu juga, saya juga tadi belum benar-benar bertanya dengan apakah sudah mengurus NIB atau belum gitu kan. Nah tadi juga hasil dari kunjungan saya, di mana toko tersebut itu belanja apa sih, barang-barangnya itu ke pasar. Barang-barangnya itu ke pasar ya kadang 2 hari sekali atau kadang setiap hari, sesuai dengan stok barang yang tersedia gitu. Pendapat saya emang betul, zaman sekarang itu kita itu dibilang kita bergantungan dengan teknologi, ya namanya juga zaman sekarang, zaman modern. Apa salahnya toko tersebut itu seperti memasarkan di dalam teknologi. Nah dimana kan kadang jadi mungkin ada beberapa distributor yang melirik, toko ini saya mau bekerja sama dengan toko ini. Jadi juga itu untuk memudahkan kita supaya kita itu ya belanja itu bukannya melarang ke pasar ya, maksudnya itu meminimalisir waktu gitu loh kan. Kadang kalau kita ke pasar kan belum kita waktunya, belum kita kayak tenaganya, barang bawaannya itu kan. Dan setahu saya kalau si pemilik toko ini belanja ke pasar itu pasti menggunakan motor, dimana kan barang-barangnya itu ya dibilang itu ya lumayan banyak gitu kan. Jadi kan untuk meminimalisir juga seperti itu. Nah terus apa ya, untuk toko tersebut itu terus seperti tadi untuk apa ya, hal ini kan penting banget ya untuk diajukan kan, kayak seperti terkait keamanan, dimana kan pengawasan mata saja kan benar-benar nggak cukup kan. Karena saya menyarankan pemasangan CCTV ya, karena untuk sebagai investasi untuk mencegah kredit atau penyusunan stok akibat pencurian yang tidak terlihat kan. Terus tadi juga saya juga menanyakan mengenai seperti apa sih kriteria ketika dia merekrut seorang karyawan untuk menjadi bagian kasir. Nah dia pemilik toko tersebut memberitahu kriteria itu seperti jujur, disiplin, amanah, dan orang yang dia kenal gitu. Tapi menurut saya itu belum cukup, karena kadang orang-orang jahat itu adalah orang-orang di sekitar kita. Nah dimana kita itu juga kan perlu yang namanya tadi itu seperti apa namanya, mesin kasir gitu kan. Apalagi kan sekarang zamannya Android kan. Nah di zamannya Android ini kan zaman Android ya, maksudnya zaman digital ini kan kayak ada aplikasi kasir atau pos yang nggak perlu pakai mesin kasir lah gitu kan. Yang itu aja kan kita bisa menggunakan juga di handphone kan, di aplikasi Android di
di smartphone lah gitu kan, tidak perlu kita menggunakan mesin-mesin kasir yang besar. Jadi menurut saya itu juga penting karena untuk meminimalisir namanya itu stok barang kita kan, hasil pengeluaran dan pemasukan kita juga. Dan saya juga menyarankan juga jika mereka merekrut si pemilik toko ini merekrut pegawai untuk ditempatkan di mesin kasir tersebut, dimana harus memasangkan juga CCTV karena untuk mengetahui apakah dia bekerja dengan benar atau tidak, seperti itu kan. Terus alangkah baiknya juga menurut saya, mungkin ketika kita belanja, alangkah baiknya itu tamah ramah. Nah, kenapa saya berbicara seperti tersebut? Pendapat saya karena saya sering belanja di tempat tersebut ya. Mungkin karena saya itu tetangga sekitarnya masih dilayani dengan baik gitu. Tapi kan untuk seperti yang lain kadang kayak mau beli apa atau apa, menurut saya itu cobalah untuk menanamkan kayak ramah tamah, karena kan sembako ini tuh pesaingnya tuh sangat banyak banget ya. Jadi kita tuh jangan dari sikap kita jadi membuat pelanggan kita itu kabur kan, seperti itu. Terus apa ya, kalau saya lihat juga emang dari stok barangnya itu, pendapat saya itu udah cukup rapi penataannya, yaitu doang pelayanannya doang ya. Tolong di apa sih, diperbaiki lagi pelayanannya, karena yang saya tahu itu pemilik toko tersebut suami istri, dimana jam layanannya itu berbeda, dimana istrinya itu dari pagi sampai siang. Nah nanti si suaminya itu dari sore sampai malam. Nah jadi menurut saya emang pendapat saya itu untuk jam kerjanya itu udah cukup produktif, maksudnya itu dibagi dengan sama rata kan, gitu kan. Terus apa ya itu saja sih yang saya sarankan. Nah jadi menurut saya itu toko Akila kan memiliki fondasi yang kuat ya, karena kan pengelolaan keuangannya itu yang disiplin dan pasarnya royal juga. Namun kan untuk bertransformasi menjadi retail modern yang besar ini dia masih kurang gitu loh. Jadi digitalisasi dan sistem itu kan, dan sistem pengadaan barang itu harus kayak segera dibenahi. Apalagi kan zaman ini kan zaman modern, jadi zaman itu berubah-ubah gitu. Kadang ya orang kan kok ini apa sih, ketinggalan zaman, seperti itulah. Terus saya juga sangat optimis bahwa dengan sentuhan teknologi dan manajemen yang tepat juga, toko Akila yang bisa berkembang pesat. Nah jadi mungkin usulan saya ini bisa menjadi peluang di mana toko Akila ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih pesat lagi, dan membuka cabang-cabang yang baru lagi, dan menjadi sebagai toko yang amanah dan dipercaya oleh warga-warga sekitar. Baik Pak, sekian dari saya. Mohon maaf Pak apabila ada salah kata atau pengungkapan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.